Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stefania Rizka Aulia dari kelas 12D. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan ke kalian sedikit tentang Shibori Kanoko. Shibori Kanoko itu mempunyai 6 teknik. Yang pertama, ada teknik dasar, yang kedua ada teknik ganda, yang ketiga teknik kata berhimpit, yang keempat teknik silang tunggal, yang kelima ada teknik silang ganda, dan yang keenam ada teknik silang. Oke, jadi kita langsung masuk ke alat dan bahan yang bakal kita gunakan aja ya. Jadi, bahan yang bakal kita gunakan itu yang pertama pasti ada kainnya. Nah, kain ini ada 3 yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada kain rayon, yang kedua ada kain katun, dan yang ketiga ada kain sifon. Tapi di antara 3 kain ini, yang paling tebal dan paling bagus menurut aku buat si shibori ini tuh yang kain katun karena dia lebih tebal bahannya. Jadi, warnanya merasa tuh kayak bagus gitu nanti hasilnya. Terus yang kedua kita pakai pewarna. Pewarnanya itu ada 3 jenis juga. Kalian bisa pakai remasol, bisa pakai naptol, atau bisa pakai indigosol gitu. Terus yang ketiga kita butuh water glass atau cairan atau bahan fiksasi lain kayak soda ash untuk pengikat warnanya nanti. Oh ya, untuk alat yang kita gunakan itu yang pertama pasti ada gunting, yang kedua ada kuas, yang ketiga ada karet atau bisa tali rafia atau bisa tali katun juga, yang keempat kita butuh kelereng atau kerikil, atau bisa koin juga bisa sih sebelah koin, cuma lebih bagus pakai kelereng. Terus yang kelima kita butuh apron atau celemek supaya nanti pas bikin baju kalian tuh gak kena cat gitu loh, jadi kan kotor ya. Terus yang keenam kita butuh ini sarung tangan, bisa pakai sarung tangan plastik atau yang karet juga bisa, itu juga buat melindungi tangan kalian supaya nggak kotor. Terus yang ketujuh kita butuh banget tempat atau wadah plastik atau tube plastik untuk larutan pewarna atau si water glass ini gitu. Oke, kita lanjut ke tahap persiapannya. Yang pertama, kita harus siapin dulu alat dan bahan yang bakal kita gunakan. Yang kedua, kita siapin kainnya. Abis itu kalian bisa cuci pakai deterjen, terus dijemur sampai kering. Yang ketiga, yang pasti kita butuh larutan pewarnanya karena kita pakai remasol. Jadi larutannya itu bisa dengan cara mencampurkan 100 gram remasol dengan 2 liter air hangat. Harus air hangat ya, soalnya remasol itu kan bentuknya kayak bubuk. Jadi dia harus larut gitu di air hangat atau air panas. Tapi jangan terlalu panas. Terus untuk hasil ya, untuk 1 liter remasol atau 1 liter pewarnanya itu bisa digunakan untuk 3 meter kain gitu. Terus yang keempat, kita perlu siapin juga larutan water glass. Gimana caranya? Caranya itu 75 gram water glass dicampur sama 300 ml air. Airnya air apa? Airnya tuh harus air bersih. Gak usah air panas gak apa-apa, air biasa aja tapi harus bersih. Oke, karena tadi aku udah sempat ngejelasin sedikit tentang alat dan bahan yang bakal kita gunakan, terus juga tahapan persiapannya kayak gimana. Jadi sekarang kita masuk ke tahapan pembuatannya. Nah, jadi yang pertama udah pasti banget karena kita bikin shibori kanoko, dia kan motifnya tuh kayak bulat-bulat gitu ya, bulat-bulat bermotif tapi lucu gitu. Jadi yang pertama, step pertamanya tuh pasti ini kainnya nih, kalian ambil kainnya. Terus si kalian bisa pakai kelereng atau kerikil ya, tapi si kelerengnya itu dimasukin ke kain. Habis itu kalian bisa ikat pakai karet, bisa pakai tali rapia, bisa pakai tali katun, bisa. Cuman aku saranin kalau nggak pakai karet, pakai tali rapia. Cuma biasanya aku bikinnya pakai karet biar lebih gampang aja gitu ngikatnya. Jadi habis dimasukin itu kalian ikat tuh pakai karet, tapi harus kenceng banget, bener-bener kenceng banget sampai kayak dia kayak mati mungkin ya. Harus kenceng banget supaya nanti pas dikasih pewarna dia tuh gak terlalu nyebar sampai atas-atas gitu loh, karena kan itu sebagai pembatasnya gitu kan gitu. Pokoknya kita ikat kelerengnya di situ sesuai untuk posisinya, itu sesuai kalian maunya gimana, kayak motifnya mau kayak gimana itu sesuai kalian, keinginan kalian sendiri. Terus yang kedua, step keduanya kalian ulangin ikatan-ikatan itu sesuai dengan motif yang kalian mau tadi. Terus setelah kalian ulangin itu, jangan lupa untuk ngeliat ikatannya, kalian ngecekin ikatannya, dan ini posisi satu ikatan dengan ikatan yang lain itu jaraknya harus pas, karena takutnya nanti kalau misalnya terlalu dekat nanti hasilnya malah jadi jelek dan dia nggak kebentuk gitu. Jadi jaraknya juga harus kalian perhatiin gitu, selain ikatannya ya, tapi jaraknya juga harus kalian perhatiin. Yang ketiga, step ketiga, setelah kalian udah dapet motif yang kalian mau nih gitu ya, kalian bisa lanjutkan dengan pewarnaan. Nah, pewarnaannya ini kalian bisa dicelup atau pakai kuas gitu, tapi supaya warnanya lebih meresap atau lebih bagus gitu, lebih tebal, kalian bisa langsung celup aja, jangan cuma di alas-alas doang, tapi langsung dicelup ke si pewarnanya gitu. Step keempatnya itu kalian ambil kainnya, kayak kalian tirisin gitu kain yang udah diwarnain, terus kalian angin-anginin sekitar 1-3 jam. Tapi kalau misalnya hasil mau lebih maksimal, kalian bisa diemin selama 1 harian lah. Step selanjutnya, setelah kan udah dikasih pewarna, udah kering nih, kalian bisa olesin water glass. Water glass itu bisa langsung dari si tube plastiknya, atau kalian olesin pakai kuas. Cuman kalau misalnya kalian mau lebih meresap dan lebih cepet aja gitu, kalian bisa kainnya tuh diremes-remes gitu loh. Jadi sama water glass tuh diremes-remes gitu supaya lebih cepat meresap dan bisa langsung kalian keringin gitu. Nah, keringinnya tuh gimana caranya? Jadi kalian siapin 1 kantong plastik yang bawahnya tuh udah kalian bolongin gitu. Terus kalian masukin kainnya ke dalam situ, habis itu digantung.
Nah, kenapa ada bolongan di bawahnya? Kenapa harus ada gitu? Jadi supaya ada sirkulasi udara. Jadi nanti tuh si kainnya bisa tiris, air-air atau si water glass itu bisa turun ke bawah gitu. Jadi digantung juga supaya dia bisa tiris ke bawah. Nah, kalian diemin digantung itu tuh sekitar 10 sampai 12 jam. Kayak mungkin seharian juga kalian tungguin sampai bener-bener si water glass itu kering gitu. Nah, setelah udah kering nih, udah kering kan water glassnya segala macam, kalian angkat kainnya. Terus kalian bilas di air yang mengalir sampai si water glass dan sisa pewarnanya itu hilang. Gitu. Nah, setelah udah dibilas nih, udah bersih semuanya, kalian bisa jemur lagi si kainnya sampai kering. Nah, setelah udah kering nih kainnya, kalian bisa buka ikatannya satu-satu, tapi harus hati-hati banget supaya nanti kainnya nggak rusak dan si pewarnanya ini tuh nggak nyampur-nyampur gitu. Jadi kalian pokoknya harus sabar banget buat ngebukanya. Terus udah, setelah kalian lepas, kalian buka gitu kan, nanti kain shibernya udah jadi. Terus bisa kalian kreasi sesuka hati kalian. Gitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.